Terjawab sudah sosok yang ikut Liga Akbar ke rumah Vina saat tragedi 2016. Ternyata sosok tersebut bukan pelaku seperti yang dituduhkan Marliana, kakak Vina Cirebon. Liga Akbar bercerita bahwa pada malam kejadian kasus Vina Cirebon, ia diminta untuk mengabarkan keluarga korban. Diminta untuk mengabarkan keluarganya Vina, kata Liga Akbar. Liga pergi dari rumah sakit Gunung Jati ke rumah Vina bersama temannya. Dari situ saya dibantu sama teman saya diantarkan ke rumah Vina, kata Liga Akbar. Saat tiba, rumahnya di rumah Vina sudah dalam kondisi ada yang berduka. Di rumah Vina sedang ada yang berduka. Saya izin untuk mengabarkan keluarganya, ditanyain, ada apa mas? Vina udah di rumah sakit. Emang ada apa? Kecelakaan awalnya bilang, kata Liga Akbar. Saat ke rumah Vina, Liga Akbar dan temannya bertemu dengan nenek-nenek. Pas ngetok rumahnya yang respon ya neneknya. Neneknya juga gak percaya terus marah-marah. Kata warga, ya udah mas pulang lagi aja, kata Liga Akbar. Kini terungkap sosok yang menemani Liga Akbar Cahyana ke rumah Vina. Dia adalah Hadi Ismanto atau karib dikenal Hadi Onadio. Hadi mengaku juga sempat masuk ke kamar jenazah melihat kondisi Eki. Ke kamar jenazah cuma di dalam tapi gak terlalu dekat, kata Hadi Onadio dikutip dari YouTube Vario. Hadi Onadio mengaku sebagai orang yang menemani Liga Akbar ke rumah Vina. Yang nemenin gagal Liga Akbar ke rumah Vina ya saya, katanya. Dia tak berani muncul karena disebut sebagai pelaku kasus Vina oleh Marliana. Kakaknya Vina, pelakunya, katanya. Senada dengan Liga Akbar, Hadi juga bercerita bertemu dengan nenek-nenek di rumah Vina. Lagi berduka, udah ada keranda di situ di rumah Vinanya udah ada yang berduka. Yang ditemuin itu kan neneknya. Gak tahu yang mandiin jenazah apa bukan pokoknya nenek-nenek lah, kata Hadi. Hadi Onadio mengaku tak hanya berdua, mereka minta didampingi warga sekitar. Ditemenin sama warga sekitar kalau gak RT RW lah, minta ditemenin ngasih kabarnya, katanya. Dia menekankan bahwa yang ditemui saat itu bukan Marliana. Yang saya sama Liga Akbar jumpain bukan kakaknya Vina. Gak ketemu, neneknya, kata Hadi. Hadi Onadio menyesalkan ucapan Marliana tentang dirinya dan Liga Akbar yang dituduh sebagai pelaku. Sempat viral viralkan foto saya, foto Egi. Kalau saya kan niatnya Liga Akbar minta temenin, saya kan cuma mau nolongin, kata Hadi Onadio. Kakak Vina, Marliana sudah terlanjut mengatakan bahwa yang datang ke rumahnya mengabarkan kecelakaan di Jembatan Talun Cirebon adalah pelaku pembunuhan. Jadi ada yang datang, saya gak tahu itu pelaku tuh. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Awalnya gak tahu, kata Marliana saat diwawancara Denny Sumargo. Marliana bercerita orang tersebut ditemui oleh neneknya. Dia datang ke rumah, ngasih tahu, Mbah katanya, Vina kecelakaan, sekarang posisi sudah di rumah sakit, kata Marliana. Kemudian ayah dan kakeknya pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi Vina. Datanglah ke sana tuh bapak sama kakek, kalau saya gak ikut, katanya. Terjawab sudah sosok yang ikut Liga Akbar ke rumah Vina saat tragedi 2016. Ternyata sosok tersebut bukan pelaku seperti yang dituduhkan Marliana, kakak Vina Cirebon. Liga Akbar bercerita bahwa pada malam kejadian kasus Vina Cirebon ia diminta untuk mengabarkan keluarga korban. Saat tiba, rumahnya di rumah Vina sudah dalam kondisi ada yang berduka. Saat ke rumah Vina, Liga Akbar dan temannya bertemu dengan nenek-nenek. Kini terungkap sosok yang menemani Liga Akbar Cahyana ke rumah Vina. Dia adalah Hadi Ismanto atau karib dikenal Hadi Onadio. Hadi mengaku juga sempat masuk ke kamar jenazah melihat kondisi Eki. Hadi Onadio mengaku sebagai orang yang menemani Liga Akbar ke rumah Vina. Dia tak berani muncul karena disebut sebagai pelaku kasus Vina oleh Marliana. Senada dengan Liga Akbar, Hadi juga bercerita bertemu dengan nenek-nenek di rumah Vina. Hadi Onadio mengaku tak hanya berdua, mereka minta didampingi warga sekitar. Dia menekankan bahwa yang ditemui saat itu bukan Marliana. Hadi Onadio menyesalkan ucapan Marliana tentang dirinya dan Liga Akbar yang dituduh sebagai pelaku. Kakak Vina, Marliana sudah terlanjut mengatakan bahwa yang datang ke rumahnya mengabarkan kecelakaan di Jembatan Talun Cirebon adalah pelaku pembunuhan. Marliana bercerita orang tersebut ditemui oleh neneknya. Kemudian ayah dan kakeknya pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi Vina.
Pengacara Ibtu Rudiana Elza Syarif geram usai pernyataan dia diskakbat oleh kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti. Mulanya Titin menanggapi pernyataan Elza Syarif yang kekeh membantah segala tuduhan terhadap kliennya di kasus Vina Cirebon. Titin menilai kondisi para terpidana kasus Vina Cirebon pada 2016 silam dalam tekanan sehingga diselimuti rasa takut. Menanggapi Titin, Elza Syarif membalas pernyataannya dengan nada keras dan menyebut jika bicara jangan bawa pribadi. Sontak, kemarahan Elza Syarif menuai tanggapan dari presenter. Tak berhenti, Elza Syarif justru terus mengeluarkan pernyataan bernada ketus kepada Titin Prilianti. Mendengar Elza Syarif yang emosi, Titin justru hanya menanggapinya dengan senyuman. Potongan puzzle dari kasus kematian Vina dan Eki lambat laun semakin lengkap. Kini satu pria bernama Hadi muncul dan mengaku sebagai temannya Eki. Hadi mengaku sebagai orang pertama yang mengabarkan ke keluarga Vina tentang apa yang menimpa korban. Hadi mengaku baru muncul ke publik lantaran takut dituding sebagai pelaku. Pikiran itu muncul lantaran kakak Vina Marliana menyebut bahwa orang yang datang mengabari Vina telah meninggal adalah pelaku. Hadi mengaku bahwa dirinya yang datang ke rumah Vina dan memberikan kabar kejadian tersebut. Hadi bahkan mengaku sempat datang ke rumah sakit untuk melihat jenazah Eki dan Vina. Sementara itu Rivaldi alias Ucil terpidana kasus Vina Cirebon akhirnya belak-belakan mengungkap fakta sebenarnya di balik tewasnya Vina dan Eki. Ucil mengungkapkan peran Ibtu Rudiana ayah Eki dalam penangkapan beberapa hari setelah kematian korban. Saat itu, Ucil sudah ditahan di Polsek Cirebon Utara Barat atas kasus kepemilikan senjata tajam dan penganiayaan terhadap teman wanitanya. Ucil mengaku Ibtu Rudiana terus menudingnya dengan mengatakan teman-temannya sudah mengaku. Tak hanya itu, kepala Ucil juga dibenturkan ke teralis tahanan. Hal itu diungkap oleh Ucil dalam siaran televisi swasta pada Jumat 6 September 2024. Setelah Ucil dipaksa mengaku, barulah muncul tersangka lain dalam kasus kematian Vina Cirebon yakni Sudirman. Hari ini Jaksa Penuntut Umum atau JPU akan membacakan tanggapannya terkait pengajuan sidang PK dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK 6 terpidana akan digelar pada Senin 9 September 2024 di Pengadilan Negeri Cirebon. Agenda persidangan kali ini adalah mendengarkan tanggapan dari pihak termohon yakni jaksa. Sesuai dengan penetapan majelis hakim yang disampaikan pada sidang perdana tanggal 4 September 2024. Salah satu anggota tim kuasa hukum terpidana Jan S. Huta Barat mengatakan setelah sidang dilakukan akan dilanjutkan pada Rabu, Kamis, dan Jumat dengan penyampaian bukti tertulis dan pemeriksaan saksi. Dalam jadwal lanjutan sidang kali ini, tim kuasa hukum juga sudah mempersiapkan saksi-saksi yang akan dihadirkan.
Peggy Setiawan datang ke sidang PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Senin 9 September. Kedatangan Peggy ini dilakukan untuk berikan dukungan kepada para terpidana. Sebab Peggy juga sempat dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina bersama 8 terpidana lainnya. Selain memberikan dukungan dengan datang ke PN Cirebon, Peggy juga ingin mendukung para terpidana untuk berani bersuara di media. Sebab saat ditetapkan jadi tersangka, Peggy Setiawan berani mengatakan kalau dia tidak bersalah. Hal itu kata kuasa hukum Peggy, Tony, perlu dilakukan oleh para terpidana karena kasus Vina Cirebon ini mulai meredup. Sementara itu, sidang PK 6 terpidana ini diagendakan dengan pembacaan jawaban jaksa soal gugatan 6 terpidana. Kakak Vina, Marliana mengatakan bahwa yang datang ke rumahnya mengabarkan kecelakaan di Jembatan Talun Cirebon adalah pelaku pembunuhan. Kini terjawab sosok yang ikut Liga Akbar ke rumah Vina saat tragedi 2016, rupanya sosok itu bukan pelaku seperti yang dituduhkan Marliana, kakak Vina Cirebon. Sosok tersebut adalah Hadi Ismanto atau karib dikenal Hadi Onadio. Ia lantas menyesalkan ucapan Marliana tentang dirinya dan Liga yang dituduh sebagai pelaku. Hadi Onadio mengaku tak berani muncul karena disebut sebagai pelaku kasus Vina oleh Marliana. Ia lantas kecewa lantaran fotonya viral di mana-mana. Ia pun menegaskan jika tindakannya datang ke rumah Vina murni karena hendak menolong. Hadi lalu bercerita saat itu dirinya didampingi warga sekitar untuk mengabarkan kabar duka. Dia menekankan bahwa yang ditemui saat itu bukan Marliana. Terjawab sudah sosok yang ikut Liga Akbar ke rumah Vina saat tragedi 2016, ternyata sosok itu bukan pelaku seperti yang dituduhkan Marliana, kakak Vina Cirebon. Liga Akbar bercerita bahwa pada malam kejadian kasus Vina Cirebon ia diminta untuk mengabarkan keluarga korban. Kini lantas terungkap sosok yang menemani Liga Akbar ke rumah Vina, ia adalah Hadi Ismanto atau karib dikenal Hadi Onadio. Hadi Onadio mengaku sebagai orang yang menemani Liga Akbar ke rumah Vina. Ia tak berani muncul karena disebut sebagai pelaku kasus Vina oleh Marliana. Hadi Onadio mengaku minta didampingi warga sekitar saat memberikan kabar tersebut, dan ia menekankan yang ditemui bukan Marliana. Hadi Onadio menyesalkan ucapan Marliana tentang dirinya dan Liga Akbar yang dituduh sebagai pelaku. Kakak Vina, Marliana sudah terlanjur mengatakan bahwa yang datang ke rumahnya mengabarkan kecelakaan di Jembatan Talun Cirebon adalah pelaku pembunuhan.